Pengantar penulis. Saya menganggap anarkisme sebagai konsepsi kehidupan sosial dengan kebebasan dan harmoni yang paling rasional dan praktis. Saya percaya bahwa terwujudnya anarkisme merupakan suatu keniscayaan di dalam perjalanan perkembangan manusia. Saat terwujudnya anarkisme itu akan tergantung dari dua faktor. Pertama, secepat apa kondisi yang ada tumbuh menjadi tidak tertahankan secara fisik dan spiritual kepada sebagian besar umat manusia, terutama kepada kelas pekerja. Dan kedua, dari tingkat pemahaman dan penerimaan pandangan anarkis. Lembaga sosial kita didirikan di atas dasar ide-ide tertentu. Selama yang terakhir itu dipercaya secara umum, institusi akan dibangun di atasnya akan aman. Pemerintah masih kuat karena rakyat berpikir bahwa otoritas politik dan tekanan hukum adalah penting. Kapitalisme akan terus berjalan selama sistem ekonomi seperti itu dianggap mencukupi dan adil. Melemahnya ide-ide yang mendukung kondisi saat ini yang jahat dan menindas berarti kerusakan besar bagi pemerintah dan kapitalisme. Kemajuan terjadi atas penghapusan tempat hidup manusia yang lama dan menggantinya dengan sebuah lingkungan yang lebih layak. Sudah pasti jelas, bahkan kepada pengamat awam, bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan yang radikal di dalam konsepsi dasarnya. Perang Dunia dan Revolusi Rusia adalah sebab utama dari hal itu. Perang telah membongkar karakter kompetisi kapitalisme yang ganas dan ketidakmampuan yang kejam dari pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan di antara bangsa-bangsa, atau lebih tepat lagi di antara kelompok-kelompok kekuasaan finansial. Karena rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap metode yang lama, maka kekuatan adidaya sekarang dipaksa untuk mendiskusikan pembatasan persenjataan dan bahkan kejahatan perang. Belum begitu lama kita saksikan ketika saran-saran tentang kemungkinan semacam ini dihadapi dengan caci maki dan ejekan yang amat tajam. Dengan cara yang sama, kepercayaan terhadap institusi mapan lainnya juga mengalami kerusakan. Kapitalisme masih bekerja, tetapi keraguan terhadap kelayakan dan keadilannya merasuk ke dalam hati dari kelompok-kelompok sosial yang semakin luas. Revolusi Rusia telah menyiarkan ide-ide dan perasaan yang merusak masyarakat kapitalis, terutama basis ekonomi. Juga kesucian kepemilikan pribadi atas alat-alat kehidupan sosial. Dan tidak hanya di Rusia perubahan bulan Oktober itu terjadi. Ia telah mempengaruhi massa di seluruh dunia. Tahayul yang dihormati bahwa apa yang ada itu bersifat permanen telah diguncang sampai tidak dapat disembuhkan kembali. Perang Dunia, Revolusi Rusia, dan perkembangan pasca Perang Dunia juga telah mengakibatkan kekecewaan sejumlah besar orang terhadap sosialisme. Memang benar bahwa Kristianitas sosialisme telah menguasai dunia dengan cara mengalahkan dirinya sendiri. Partai-partai sosialis sekarang menjalankan atau membantu menjalankan hampir semua pemerintahan Eropa. Tetapi rakyat tidak lagi percaya bahwa mereka berbeda dengan rejim-rejim berjuis lainnya. Mereka merasa bahwa sosialisme telah gagal dan mengalami kebangkrutan. Dengan cara yang sama, kaum Bolshevik juga telah membuktikan bahwa dogma Marxian dan prinsip-prinsip Leninis hanya dapat mengarah kepada kediktatoran dan reaksioner. Bagi kaum anarkis tidak ada yang mengejutkan mengenai semua hal ini. Mereka selalu menyatakan bahwa negara bersifat destruktif terhadap kebebasan individual dan harmoni sosial, dan hanya penghapusan otoritas yang koersif serta ketidaksetaraan material yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi, politik, dan nasional kita. Tetapi argumen-argumen mereka, walaupun didasarkan pada pengalaman manusia yang sudah lama,
nampak hanya sebagai teori terhadap generasi sekarang. Peristiwa pada 2 dekade terakhir ini telah memperlihatkan kebenaran posisi teori anarkis di dalam kehidupan nyata. Kegagalan sosialisme dan bolsevisme telah membuka jalan untuk anarkisme. Telah terdapat banyak literatur mengenai anarkisme, tetapi hampir semua karya yang besar ditulis sebelum Perang Dunia. Pengalaman akhir-akhir ini sangat penting dan telah membuat beberapa revisi yang diperlukan di dalam sikap dan argumentasi kaum anarkis. Walaupun proposisi dasarnya tetap sama, tetapi beberapa modifikasi tentang aplikasi praktis telah didiktekan oleh fakta-fakta sejarah saat ini. Pelajaran-pelajaran dari revolusi Rusia khususnya telah menyerukan sebuah pendekatan baru terhadap berbagai permasalahan yang penting. Yang paling utama diantaranya adalah karakter dan aktivitas revolusi sosial. Lebih jauh lagi, buku-buku anarkis dengan sedikit pengecualian tidak dapat diakses oleh pemahaman pembaca pada umumnya. Hal itu merupakan kegagalan umum dari kebanyakan karya yang membahas pertanyaan-pertanyaan sosial. Mereka menulis dengan asumsi bahwa para pembaca sudah sangat akrab sekali dengan topik itu, yang mana biasanya sama sekali tidak demikian. Sebagai akibatnya, terdapat sangat sedikit sekali buku yang membahas permasalahan-permasalahan sosial dengan cara yang cukup sederhana dan dapat dipahami. Berdasarkan alasan di atas, saya menganggap bahwa sebuah pernyataan kembali mengenai posisi anarkis sangat dibutuhkan sekali pada saat ini. Sebuah pernyataan kembali yang seterang dan sejelas mungkin, yang dapat dimengerti oleh setiap orang, yaitu sebuah ABC anarkisme. Dengan tujuan itulah halaman-halaman berikut ini ditulis. Paris 1928.